Fireworks here. Potential disaster for either one of these guys. I'm all in. Interesting. I'm all in. Wow. Halo, Tangkurak Squad di seantero jagat raya balik lagi dengan kami Santuy Movie yang masih siaga untuk nemenin waktu gabut kalian. Gimana kabarnya? Semoga kalian dan keluarga selalu dan terus dalam kondisi terbaik, oke? Amin! Kali ini kami akan membahas sebuah film yang menceritakan tentang kembalinya seorang legenda poker yang telah pensiun selama 20 tahun. Dia harus menghadapi muridnya sendiri di kejuaraan poker tingkat dunia. Dan uniknya, film ini juga dibintangi oleh beberapa pemain poker profesional di dunia nyata seperti Isabel Mercier, Pilak, Antonio Esfandiari, Jennifer Tilly, dan masih banyak yang lainnya. Wow, menarik nih. Tapi ini cuma buat hiburan ya, dan jangan sampai kalian tiru, oke? Ya, awas lo. So, biar semangat, mari kita ucapkan sama-sama secara serentak, oke? 1, and 2, and 3, apa? Gaskeun, mantap! Dan tanpa banyak cekah pamatuk, don't go anywhere. Seperti biasa, jangan lupa ibadah sebelum nonton. Dan mari kita simak alur cerita dari film Deal. Alex's room. I'm not here. Melissa? Hi. Hey. One more round? Di awal film diperlihatkan seorang pria yang lagi diberi ucapan selamat oleh kedua orang tuanya atas keberhasilan menyelesaikan pendidikan kuliah. Dan diketahui pria tersebut bernama Alex hingga kemudian gak berselang lama datanglah teman satu kampusnya yang bernama Ben menghampiri mereka. Hey guys, Mr. Mrs. Hey, Ben. Hey. I got it. It's only... Atas dasar hobi bermain poker, Alex minta izin kepada orang tuanya untuk mengikuti kompetisi resmi dari permainan poker. Walaupun dari sini diketahui orang tuanya sangat nggak setuju dengan hobi anaknya itu. I kind of got into a tournament. You promised this was just a hobby. It won't get out of hand. Pada dasarnya, Alex adalah seorang yang pintar dan mendapatkan beasiswa atas pendidikannya. Hingga pada suatu malam, terlihat Alex bersama teman kampusnya lagi mengasah kemampuan mereka dalam bermain poker, di mana dengan kartu pocket as yang dia miliki, Alex berhasil memenangkan permainan tersebut hingga mereka pun bersuka cita. Ternyata kemenangan itu merupakan sebuah tiket ke putaran final yang diselenggarakan secara live, dan terlihat lawan bermainnya adalah para pemain poker profesional seperti Antonio Esfandiari, Pilak, dan Jennifer Tilly. Right off the bat, huh, Karen? Yep. Then comes the community cards with the flop. Tapi pada putaran final itu ternyata Dewi Fortuna enggak berpihak karena Alex yang mempunyai kartu 9-10 skop melakukan all-in dengan 2 pair 9 dan 10-nya, walaupun ternyata lawan mainnya yaitu Jennifer Tilly punya kartu pocket 10, dan kalau dikombinasikan dengan kartu yang di meja, dia mendapatkan 3 of a kind 10, dan tentu aja hal ini membuat Alex harus tereliminasi dalam permainan tersebut. Wish he was paying more attention. All right, kid. Let's rock and roll. Year round. Go back to school. Scene kemudian berpindah pada seorang pria paruhbaya yang lagi menonton siaran langsung pertandingan poker yang diketahui dia bernama Tommy. Dia terlihat sangat kaget saat istrinya menghampiri, bahkan sampai mengalihkan saluran TV tersebut. You want to give me a hand in here? The last us, the rest of our lives. Hingga keesokan harinya, Tommy mengajak temannya yang bernama Charlie pergi ke sebuah kasino yang terletak nggak jauh dari rumahnya. Tapi Charlie berusaha menolak dengan alasan dia nggak mau Tommy bermain judi. Tommy pun menjelaskan bahwa dia hanya melihat-lihat aja dan nggak ada niatan untuk berjudi. Atas hal itu, Charlie pun terpaksa menurutinya. I know you're probably hawk your watch. I'm not gonna hawk my watch. What about Helen? I just told you I'm just gonna watch. Dalam bar tersebut terlihat Alex lagi santuy bermain poker, dan di sana juga Tommy dan Charlie sangat fokus mengawasinya. Dari sinilah dapat diketahui alasan Tommy datang ke kasino itu adalah untuk mengajak Alex kerjasama karena dia melihat potensi yang sangat besar yang terdapat pada diri Alex. Potential stuff. You want to sit down and talk about cards? Hey. Everybody at your table say about. Do you really flop a set?
Beberapa waktu kemudian di kasino yang sama, Tommy yang udah menduga bahwa Alex akan datang langsung mengajaknya berbincang. Dalam obrolan itu, Tommy menjelaskan tentang gestur tubuh para pemain poker yang sangat berkaitan dengan kartu yang mereka miliki. That hand. Lightly scratch. Lucky guess. Kemudian Tommy mengajak Alex untuk menjadi muridnya yang akan diikut sertakan pada pertandingan poker resmi yang dimana nantinya dia akan memberikan modal untuk Alex dan hasil dari kemenangan tersebut akan dibagi rata. Split 50-50 right down the middle. And you gotta listen to me. Every word. Alex yang merasa tertarik akhirnya datang ke rumah Tommy bermaksud menerima ajakannya itu. Di sana dia melihat pajangan dinding berupa kartu Jack dan 8 hingga Tommy menjelaskan bahwa kartu tersebut adalah kartu keberuntungannya yang berhasil mengeliminasi juara dunia Doyle Brunson. Walaupun sayangnya pada kompetisi tersebut dia harus puas hanya sampai di posisi 10 besar. That's the hand I had when I beat Doyle Brunson. I was in the top 10. Kemudian Tommy curhat tentang kejadian masa kelam yang dimana dirinya sangat terjerumus dalam dunia judi. Dia memiliki banyak hutang pada teman dan keluarga hingga mengharuskannya meminjam uang pada bank untuk menutupinya. Dari sinilah dapat diketahui kenapa Tommy sangat sukro atau bisa dibilang dengan susis kronis. Ternyata dia udah berjanji pada istrinya untuk nggak bermain kartu lagi, dan jika dia sampai mengingkari janji tersebut maka istrinya akan pergi meninggalkannya. Borrowing a lot of money. Should we sign something or? I almost lost my wife. Sebagai pembelajaran, Tommy memperlihatkan beberapa video pertandingan poker agar mereka bisa membedah teknik bermain musuh. Tapi Alex yang mulai jenuh menyarankan agar bermain langsung di kasino, tepatnya di Las Vegas, dan Tommy pun setuju atas saran yang diberikan oleh Alex. Let's go try it out. We've been doing this for days. If we're gonna do this, let's do it right. Scene langsung beralih ke Las Vegas. Terlihat di meja sebuah kasino, Alex lagi bermain poker bersama teman seperjuangannya Tommy. Dengan kartu As Queen yang dia miliki, dia pun mempertaruhkan semua chip yang dia punya. Tapi ternyata kartu itu nggak bisa memenangkan pertandingan hingga Alex pun merasa frustasi. What do you say we take a break? Look, I just got bad cards. Tommy mengatakan bahwa faktor kekalahan dari Alex adalah karena setiap ia mempunyai kartu jelek, dia selalu menggigit bibir bagian bawah, yang tentu aja gestur tersebut dapat dibaca oleh lawan. Dari sana Alex meminta satu kesempatan lagi agar dirinya bisa memenangkan pertandingan tersebut. You're biting your lower lip. What? What are you talking about? Look, you brought me here to learn. Just give me one more chance. Melihat tekadnya yang kuat, Tommy pun menyetujui permintaannya dengan catatan jangan sampai melakukan kesalahan yang sama. Hingga pada suatu putaran, Alex kembali melakukan aksi all-in dan bermodalkan kartu Queen Jack yang dia miliki. Alex berhasil mendapatkan kombinasi strike yang dimana lawannya pun kalah karena hanya mempunyai kartu 2 pair, As, dan King. Mantap! Benzo. Kid made a strike. Di malam harinya saat mereka lagi menikmati kemenangan, Alex ditantang oleh Tommy untuk menggoda seorang wanita yang diketahui bernama Michelle. Karena ternyata Alex adalah orang yang sangat pemalu dalam dunia perciwian. Kemudian Alex yang merasa haridang langsung berniat membuktikan bahwa dia nggak seperti yang Tommy kira. For whatever reason, I'm kind of awkward with girls. I just wish. Trust me. Would you like to go out with me sometime? Wasn't expecting that one. Dengan rayuan gombal dan sok gublah-geblohnya si Alex, Michelle akhirnya tertarik dan mereka pun langsung berkencan. Di mana hal tersebut adalah pertama kali dalam seumur hidupnya mengajak seorang wanita untuk berkencan, bahkan berbelekok ria. Wow! My father's in town. Keesokan harinya saat di bandara, Tommy mengajak Alex ke kasino yang terdapat di New Orleans. Dia memberikan pepatah bahwasanya Alex harus fokus dalam kompetisi dan Alex pun gak keberatan atas hal itu. Tapi dengan rencana mereka, Tommy terpaksa berbohong pada istrinya bahwa dia ada urusan yang gak bisa ditinggalkan yang memaksanya pulang minggu depan. Hal tersebut juga dilakukan oleh Alex yang membohongi sang ayah bahwa Ben mengajaknya untuk berlibur. Hey, Ben invited me to go to Santa Barbara. I was wondering if I could take a sick day. Baby. I gotta go to Cleveland. Singkat cerita, mereka pun telah sampai di New Orleans dan di hari pertama Alex berhasil memenangkan putaran demi putaran kartu yang dia mainkan. Tapi Tommy berpesan pada Alex agar jangan sampai merasa puas dengan pencapaiannya saat ini. Job today?
rest? That's all you had to say? Kemudian scene berpindah ke sebuah hotel tempat mereka beristirahat, di mana saat mereka akan tidur banyak banget gangguan yang membuat Alex gak bisa melanjutkan tidurnya. Tommy yang berpengalaman atas kejadian itu memerintahkan untuk mengabaikan semua gangguan, karena gangguan tersebut adalah ulah lawan mainnya yang sengaja agar Alex kurang istirahat dan gak bisa fokus saat bermain besok. Ignore it all. The players you're facing tomorrow, they're trying to keep you up. Dan benar aja, keesokan harinya saat Alex bermain, dia merasa sangat ngantuk dan kehilangan fokus dalam bermain. Hal itu disebabkan karena Alex yang keras kepala dan gak mendengarkan semua perintah Tommy. Hingga atas hal itu terjadilah perdebatan antara mereka berdua. You're tired. Well, you can't win everyone, all right? Gak lama kemudian istri Tommy menelepon untuk menanyakan kabar dan keberadaannya saat ini. Tommy pun menjawab jujur bahwa dirinya lagi di kasino untuk mendidik seorang anak yang akan mengikuti kompetisi poker tingkat dunia, tapi istrinya gak mau mendengar alasan apapun dan langsung menutup teleponnya. Where are you? Starts in about 2 weeks. I'm gonna whip the kid and Goodbye, shit. Tommy. Di minggu berikutnya, mereka kembali bertemu di Las Vegas dan Alex yang telah kembali fokus mulai mendengarkan arahan Tommy. Kemudian dengan kepercayaan diri yang lebih, dia pun berhasil memenangkan uang sebanyak $120.000 hingga mereka pun langsung membagi rata penghasilan tersebut. Sorry about those last few games. All right, you did fine. A little money, come on. 60 grand each. Saat merayakan kemenangan di sebuah bar, Alex mendapati Michelle yang lagi have fun bersama om-om gadun hidung belang. Sontak Alex yang mengetahui hal itu sangat terkejut saat mengetahui bahwa Michelle adalah seorang wanita bookingan yang biasa dipesan di aplikasi MyChat. Aduh! Did someone pay you? Go find your own girl. Tommy yang merasa bersalah karena dialah yang menyuruh mendekati Michelle mencoba membujuk Alex agar nggak terlalu menghiraukan seorang wanita, tapi Alex yang udah murka atas kejadian semalam memutuskan untuk pulang dan mengakhiri semua kerjasamanya. I'm sorry about the girl. It was a really... No, I'm done listening, okay? I'm done. We're through. It's over. Maybe you're right. Sementara itu di tempat lain, istri Tommy meminta pendapat pada Charlie. Di sana Charlie menjelaskan bahwa Tommy kembali ke dunia poker hanya untuk mencari gelar dan rasa hormat yang belum pernah dia dapatkan sebelumnya. Charlie juga menyarankan agar mendukung untuk yang terakhir kali sebelum mereka menikmati hari tua bersama. I can't believe he's playing again, Charlie. He wants the title he never got. Kemudian Alex yang baru aja sampai di rumah langsung di-BAP oleh kedua orang tuanya. Dan dengan terpaksa Alex pun harus jujur bahwa dia baru aja pulang dari Las Vegas. Tentu aja hal itu membuat ayahnya sangat marah karena sang ayah hanya menginginkan anaknya menjadi PNS. Tapi Alex menjelaskan bahwa dengan hobinya itu dia berhasil membawa uang sebesar $60.000. Ya walaupun orang tuanya tetap nggak mau mendengar alasan apapun, hingga Alex dengan nekat langsung meninggalkan rumah. All right, I was in Vegas. So you could play cards for a living. What? You won that? $62,000. Here's the other half. Kembali ke Tommy yang mendapati rumah dengan keadaan kosong karena istrinya memilih untuk tinggal sementara bersama sang kakak. Dia terlihat lagi duduk termenung di kursi sambil menikmati segelas Amer, dan pada akhirnya Tommy mengambil keputusan akan mengikuti turnamen poker tingkat dunia itu. A big comeback for the phenomenal Tommy Vincent. Singkat cerita, di hari pertama turnamen, putaran demi putaran dimenangkan oleh Tommy dan Alex. Di sana terlihat Tommy yang mempunyai kartu pocket 10 berhasil mengalahkan lawannya yang punya kartu A9, yang jika dikombinasikan dengan kartu di meja, lawannya hanya mendapatkan kartu pair 9. I'm all in. Take care of yourself. Begitupun dengan Alex yang berhasil menduduki peringkat 8 dengan perolehan chip sebanyak $586.000, disusul oleh Pilak dan kemudian Tommy di urutan ke-57 dengan perolehan chip sebanyak $211.000. Tapi setelah selesai menjalani hari pertama, terlihat Tommy dan Alex nggak saling tegur sapa walaupun mereka berdua pernah kerja sama. Hey Alex, how you doing, man? Great job today. Pada malam hari, scene berpindah ke kamar Tommy di mana bel berbunyi, dan saat dia membuka pintu, Tommy sangat terkejut karena yang datang adalah sang istri, dan di sana istrinya menyatakan akan mendukung untuk yang terakhir kalinya dengan catatan Tommy harus memenangkan turnamen itu.
Mantap! Win it all. Hingga keesokan harinya, Tommy yang berhadapan dengan Pilak dipaksa berpikir keras karena di sana Pil melakukan aksi all-in. Tommy yang pede dengan kartu yang dimiliki akhirnya mengikuti tantangan Pil untuk bertaruh semua chipnya di meja. Kartu di meja pun dibuka dan menunjukkan Pil yang mendapatkan kombinasi 2 pair as dan king memiliki tingkat kemenangan 90%. Tapi tiba-tiba Tommy membuka kartunya dan terlihat dia memiliki kartu pocket 6 yang jika dikombinasikan dengan kartu di meja dia mendapatkan 3 of a kind angka 6. Wow! Kemudian berpindah ke Alex yang ditantang Jennifer Tilly untuk mempertaruhkan semua chips. Dan ternyata Jennifer mempunyai kartu as jack skop dan tinggal menunggu 1 kartu skop lagi, maka dia akan mendapatkan kombinasi flush. Walaupun ternyata I'm all in. It's a 3. kartu yang keluar di River adalah 3 diamond dan otomatis membuat Alex memenangkan putaran tersebut dengan kartu Pocket Queen yang dimilikinya. Mantap! Read me like a book. Kembali ke Tommy yang kini berhadapan dengan Antonio yang menaikkan taruhan sebesar $700.000. Tapi Tommy melakukan re-raise yang memaksa Antonio melakukan aksi all-in. Antonio dengan kartu Pocket Jack yang dimilikinya tentu aja mengikuti tantangan tersebut. Dan kemudian... Alright, I call. Antonio called. Oh, he gets advanced. Kartu River alias kartu terakhir di meja menunjukkan kartu as. Dan Tommy yang memiliki kartu as dan king berhasil memenangkan putaran tersebut dengan kombinasi pair as. Dan dari sana pertandingan di hari kedua pun telah selesai. Nice hand, Tommy. Pada malam hari saat lagi bersantuy terlihat Ben dan keluarga Alex datang untuk mendukung. Tentu aja semua itu di luar dugaan Alex yang menyangka bahwa keluarganya nggak akan datang untuk mendukungnya. Ben told us what was going on. Oh, this is great. I just gotta do this thing, but tell them you're my parents, they'll hook you up. Sementara itu di tempat lain, Tommy yang lagi dinner di sebuah restoran diberitahu oleh pelayan bahwa ada telepon untuk dirinya. Dan ternyata telepon tersebut berasal dari Alex yang bermaksud menjatuhkan mental Tommy. Second place finish won't be bad for a guy your age. Good luck to you. Akhirnya hari yang ditunggu telah tiba, yaitu final kejuaraan poker tingkat dunia yang sangat bergengsi, di mana peserta final tersebut diisi oleh para pemain profesional seperti Isabel Mercier, Scott Lazar, dan tentunya Alex dan Tommy. Isabel No Mercy Mercier. That's right, we. The very talented and rising star Alex Stillman. The text button is here. And next is the... He's very talented Tommy Vincent. Putaran demi putaran pun berlalu, tapi ada momen epik saat Diamond melakukan all-in dan menantang Tex agar ikut dalam taruhan. Dengan kartu Pocket As yang dimiliki Tex tentu aja memiliki tingkat kemenangan 95%, walaupun ternyata... dalam permainan poker semua bisa aja terjadi, dibuktikan dengan kartu di meja nggak menunjukkan kartu as dan malah muncul kartu king, dan membuat Diamond yang memiliki Pocket King berhasil memenangkan putaran tersebut hingga otomatis Tex pun tereliminasi. Di putaran selanjutnya ada pertarungan seru antara Isabel dan Tommy. Isabel yang punya kartu Pocket 10 berharap di kartu terakhir muncul angka 10 agar mendapatkan 3 of a kind. Tapi ternyata malah Tommy yang mendapatkan kombinasi itu dengan kartu Pocket 4 yang dimilikinya. Waktu terus bergulir dan beberapa pemain telah tereliminasi hingga kini tersisa tinggal Tommy dan Alex. Di mana hal tersebut adalah pertarungan antara guru dan murid pada final turnamen poker yang sangat bergengsi ini. Dan ternyata dalam pertarungan heads up itu Alex berhasil melakukan bluffing terhadap Tommy di 2 putaran awal. Bluffing dalam istilah poker adalah gertakan dengan cara menaikkan taruhan hingga lawan akan menyangka bahwa kartu yang kalian miliki sangatlah bagus. Great story. I mean, we have the youngest player at the table, 21. Raise. Because he's got nothing. He's got a junk hand. You gotta think he's gonna fold here, Mike. Fold. Tanpa diduga, di putaran selanjutnya Tommy membalas perlakuan Alex dengan cara yang lebih edun karena dia bermain tanpa melihat kartu. Wow, Tommy menaikkan taruhan bahkan sampai melakukan all-in membuat Alex kendor dan kalah dalam 3 putaran. All in. Vance, can you...
Kemudian selanjutnya Tommy terlihat mendapatkan kartu Pocket Jack, dan jika kalian ingat, kartu Jack adalah kartu keberuntungan bagi Tommy. Alex yang juga punya kartu bagus menaikkan taruhan menjadi 2,5 juta dolar, tapi Tommy yang merasa bahwa itu adalah kartu keberuntungannya, dia pun langsung melakukan all in. 2.5 million. You know, Vince, I couldn't. All in. Kartu di meja menunjukkan bahwa semua punya kesempatan mendapatkan top kombinasi, walaupun Alex sempat menyangka jika Tommy hanya melakukan bluffing. Dari sana Alex yang sempat berpikir secara berulang akhirnya mengambil keputusan untuk ikut dalam putaran tersebut. Tapi saat Tommy membuka kartunya, Tommy shoot. Nice hand, Tommy. Tommy berhasil memenangkan turnamen poker tingkat dunia yang sangat bergengsi itu dengan kartu hokinya, yaitu Jack. Dari sana sang istri dan semua penonton pun bersorak ramai. Tommy Vincent. Good job. Thank you. Saat bersiap-siap untuk pulang, Alex menghampiri Tommy dan menjelaskan bahwa kartunya di putaran terakhir tadi adalah Pocket 10 yang faktanya hanya beda satu tingkatan dengan kartu Tommy. Di sana Alex juga mengatakan bahwa dia akan terus berusaha agar di turnamen selanjutnya bisa menjadi juara. Sementara Tommy mengatakan bahwa dia akan pensiun untuk menikmati hidup. Dan akhirnya tamat. Nah, kan film model beginian mah emang seru sih. Tapi kalian ingat ya, jangan pernah berjudi sekecil apapun itu. Karena yang kaya bisa menjadi susah, apalagi yang susah. Oke, dan pesan yang bisa kita ambil dari film kali ini adalah, dalam kehidupan seringkali kita dengar istilah mengambil resiko. Ambillah resiko itu jika emang kamu yakin kamu akan berhasil. Tapi ingat, jangan pernah menyesal jika resiko itu nggak sesuai dengan ekspektasimu. Kamu cuma belum berhasil, bukan tidak berhasil. Oke beradku, makasih banyak udah nonton sampai akhir. Seperti biasa, mohon maaf karena masih banyak kekurangan. Semoga kalian dan keluarga sehat selalu. Salam sukses, salam santuy, dan see you next time. Bye-bye. Ngopi heula atuh.